Warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa seluruh rakyat Republik Indonesia, terutama video ini kami tujukan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kami benar-benar datang ke lokasi yang kemarin videonya viral. Ternyata wilayah laut yang kita anggap sudah selesai dengan dicabutnya pagar laut, ternyata sudah direklamasi sampai batas pagar laut. Nah, videonya ada ini ya, nanti kita bisa lihat di sini. Hari ini semestinya kami mau langsung bersandar ke lokasi daratan tersebut. Tapi kami tadi rapat berunding rasanya sulit karena banyak pengamanan dari mereka dan kami khawatir keselamatan kami. Alih-alih kami bisa menyampaikan informasi lebih detail, justru kami nanti yang berbahaya. Jadi kami memutuskan untuk membuat video dan kami pastikan menurut keterangan dari warga sekitar inilah lokasi yang videonya viral sudah jadi daratan, pagar-pagar itu sudah diuruk, itu ada beko-bekonya. Ini kawasan PIK 2. Yang ingin saya tegaskan yang pertama bahwa sebenarnya wilayah yang diuruk itu sudah mencapai ratusan meter. Atau lebih tepatnya kalau menurut pagar laut rata-rata itu ada sekitar 900 meter atau 1 kilometer dari bibir pantai. Padahal menurut Perpres nomor 55 tahun 2016 tentang garis sepadan laut itu minimal ya wilayah laut itu harus steril ya. Dihitung 100 meter sejak air pasang dari bibir pantai. Itu nggak boleh ada bangunan. Karena itu kami meyakini Pemprov dari Banten ini ya terlibat. Kenapa? Karena semestinya tidak bisa dikeluarkan rencana tata ruang dan wilayah di daerah sepadan dari laut karena itu harus steril dari kepemilikan swasta atau korporasi ya. Itu harus wilayahnya menjadi kewenangan negara. Dan kami tadi juga sudah melihat di bibir sungai ya, di garis sempadan sungai juga agak mepet karena perlu dicek lagi. Kenapa? Karena ada juga garis sempadan sungai yang itu harus steril demi menjaga ekosistem sungai. Menjaga dari khawatir bencana abrasi dan yang lainnya juga harus steril daripada bangunan-bangunan permanen. Dan tadi ada bangunan dari PIK 2. Dan yang ingin saya tegaskan adalah bahwa hari ini Presiden tidak cukup hanya mengeluarkan keputusan menghapus status PSN PIK 2, tapi harus menindaklanjuti dengan melakukan audit menyeluruh. Nih diantaranya audit lahan. Berapa wilayah tanah rakyat yang sudah dirampas oleh PIK 2, berapa wilayah tanah yang menjadi kewenangan negara yang sudah dirampas oleh PIK 2, dan buktinya kami sudah ada di lokasi yang videonya viral. Ini kira-kira 100 meter. Sekali lagi ya, kami khawatir, terus terang khawatir mendekat karena khawatir kami diusir atau bahkan keselamatan kami nanti tidak terjamin kalau ada di wilayah yang konon itu diakui sebagai wilayah kedaulatannya aguan. Jadi orang-orang nggak bisa masuk kecuali atas izin PIK 2. Padahal dalam negara Republik Indonesia, sepanjang itu wilayah kedaulatan Indonesia, seluruh rakyat Indonesia bisa bebas masuk dan keluar wilayah yang itu menjadi kedaulatan wilayah Indonesia. Dan saya ingatkan sekali lagi kepada pemerintah, Pak Prabowo, TNI kita, kalau kita mengenal zona ekonomi eksklusif yang itu 200 mil di bibir pantai, ini bukan 200 mil, bahkan di pantainya, di lautnya sudah diambil oleh oligarki PIK 2. Kita capek-capek melindungi negara ini, kedaulatannya dari serangan musuh, ternyata negara ini digerogoti dari dalam. Dan ini yang tidak kami inginkan. Karena itu harus ada tindak lanjut, audit berupa audit lahan, audit tentang tata pelaksanaan atau audit kinerja dari PIK 2, terutama audit hukum. Karena kami yakini banyak backing-backingan, baik dari institusi polisi, oknum-oknumnya juga dari kejaksaan. Nah, kami ingatkan kepada Jaksa Agung agar mengawasi kinerja Reda Mantovani. Karena kami lihat dia lebih sibuk melayani PIK 2, hadir dalam penyaluran CSR PIK 2, padahal tugas-tugas intelijen, dia kan jampis Agung Muda bidang intelijen. Semestinya dia harus mengumpulkan informasi intelijen tentang wilayah ini, mana saja yang sudah diambil kewenangannya dari negara menjadi milik swasta. Kenapa? Selain wilayah negara dalam bentuk laut, ada juga aset-aset negara yang ini merupakan aset dari sitaan kasus BLBI, dari kasus Lee Darmawan, 80 hektaran itu dikuasai PIK 2. Mana bisa jaksa kok tidak memberikan informasi, ini ada tanah negara sudah sitaan Jaksa Agung, sebagiannya juga sudah dijual kembali ke negara. Yang di Bogor ya ada 400 juta katanya sudah kembali ke keuangan negara, tapi yang di Tangerang kenapa dibiarkan dibangun oleh oligarki PIK 2. Nah, untuk lengkapnya ada pandangan dari sejumlah tokoh dan aktivis. Yang pertama dari Bapak Muhammad Saididu. Kepada Bapak Muhammad Saididu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami datang menyelusup sebenarnya dan tetap demi keamanan. Sebenarnya jarak itu yang ini masih Tanjung Burung. Itu sebenarnya hanya 3 km dari kalau lewat darat. 3-4 km dari Tanjung Burung. Nah, tapi karena tidak bisa lagi dilewati, maka ditutup semua
maka kita nggak bisa masuk. Nah ini cara mereka. Jadi kepada seluruh rakyat Indonesia, pagar laut kemarin yang 30,16 km ternyata itu sudah berlanjut menjadi pengurukan dengan cara menutup wilayah-wilayah tersebut sehingga orang tidak bisa masuk lagi untuk mengetahui. Kami bersama teman-teman semua ini menyusup dari laut baru bisa melihat bahwa ternyata mereka melakukan pengurukan terhadap pagar laut yang sebelumnya ada upacara besar-besaran oleh Angkatan Laut, KKP dan lain. Ternyata kita ditipu semua oleh mereka. Nah, laut yang ditimbun ini sudah laut yang kedalaman 3 sampai 4 meter. 3 sampai 4 meter laut yang ditimbun. Lihat bekonya di sana. Nah, itu sedang berlangsung. Jadi sepertinya tidak dicabutnya bambu-bambu kemarin itu adalah tetap menjadi batas daripada pengurukan laut oleh PIK 2. Nah, jadi Bapak Presiden, Bapak dikadalin oleh anak buah Bapak, mungkin termasuk Gubernur Bapak yang dari partai Bapak Gerindra, Andra Soni. Andra Soni sepertinya karena tidak pernah membela dan tidak pernah menunjukkan, bahkan kemarin hanya mengantar Wakil Presiden ke menanam mangrove di Ketapang yang jauh sekali dari pagar laut itu untuk menutupi daripada kerjasama tanda kutip Andra Soni Gubernur Banten dengan PIK 2 karena di depan mata ini laut sudah diambil. Nah, jadi sepertinya Bapak Presiden coba periksa orang-orang dekat Bapak. Kelihatannya ada yang sedang menikmati aliran kebasahan dari PIK 2 sehingga mulutnya semua tertutup. Dan saya mungkin juga orang yang paling dekat Bapak, salah satu orang paling dekat Bapak itu juga sepertinya harus diawasi jangan sampai sebenarnya PIK 2 ini perampokan rakyat ini menjadi aliran PIK 2 untuk kekuasaan. Itu sangat berbahaya. Jadi saya ulangi lagi, pagar laut, isu pagar laut di Tangerang, di Banten yang 30,16 km bukan selesai. Tapi sekarang mereka memakai strategi menutup wilayah itu agar tidak terlihat lagi bahwa mereka justru melanjutkan dengan reklamasi. Reklamasi tanpa sepasti, mungkin tanpa izin, tapi sepengetahuan. Tapi sepengetahuan KKP, sepengetahuan KLH, sepengetahuan Bupati, sepengetahuan Gubernur, sepengetahuan Lurah, sepengetahuan desa, dan pasti sepengetahuan preman-premannya PIK 2. Nah, kami tidak bisa terlalu lama, saya ini baru jalan terlalu lama demi keselamatan kami, maka yang penting kami sudah menunjukkan, lihat semua itu adalah wilayah-wilayah yang sedang diuruk, yang diuruk oleh mereka sepanjang pantai, dan saya perkirakan target dia minimal setengah dari 30,16 km karena sampai Sungai Cisadane itu kira-kira setengah dari ya minimal 20 km itu akan ditimbun oleh mereka. Dan wilayah mulai Sungai Cisadane sampai ke PIK 1 itu sudah wilayah tertutup, nggak ada yang bisa lihat, nggak ada lagi yang bisa lihat, wilayah tertutup itu memang 20-an kilometer tuh. Nah, wilayah tertutup inilah mereka bekerja dengan senyap. Dengan senyap karena wilayah darat sudah ditutup semua. Dan kami hanya dari laut, mudah-mudahan kapal kami tidak ditorpedo. Perahu kami tidak ditorpedo oleh mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pontang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kami hanya berpikir sebagai nelayan, ini kan ruang hidup nelayan. Bagaimana nelayan melangsungkan hidupnya dengan cara menjaring ikan di laut. Kemudian makin ke sini malah makin ruang hidup kami dipersempit. Yang harusnya kami leluasa mencari ikan di laut, justru ini semakin sempit. Kenapa? Karena wilayah-wilayah bantaran bibir pantai di wilayah kami, saya berdiri ini di wilayah daerah Tanjung Burung, kemudian daerah Tanjung Pasir, nyambungnya itu, terus Desa Lemo dan Kampung Muara.
ini udah jelas-jelas di pelupuk mata, laut sudah diuruk gitu. Dari darat ke pantai ini hampir sekitar 100 sampai 200 meter. Artinya kedaulatan kita sudah dirampok secara terang benderang. Nah, kami sudah disebut tadi bahwa ini tidak lepas juga dari kongkong lingkong para menteri, salah satunya Menteri Kelautan. Ini juga bisa jadi ada kongkong lingkong dengan airot setempat juga. Dan mungkin ini juga ada kongkong lingkong dengan DKP Provinsi Banten. Mungkin juga dengan Provinsi Bantennya. Gubernurnya. Ya masa iya di wilayah laut yang di situ adalah sebuah negara, kemudian ada kelompok kecil orang mencoba untuk menggarung kedaulatan kita. Nah, kami sebagai nelayan, kami tidak terima ini. Kami seolah seperti tidak ada negara. Maka kami berharap, mohon kepada Bapak Presiden bahwa ini harus diselesaikan dengan mencabut daftar BSN dari PIK 2 itu sebenarnya bukan solusi akhir, tapi juga ada persoalan yang ditinggalkan di wilayah kami, yaitu direklamasinya laut kami secara diam-diam. Jika ini mungkin tidak memperkuat misalnya bahwa saya ngomong ini hoak ataupun apa, kita siap tunjukkan. Cuman ya tadi itu kita nggak bisa mendarat karena juga melihat keamanan teman-teman kami di sini. Terima kasih. Mungkin ada yang lain akan menambahkan, Pak Heri. Silakan Pak Heri, lanjut. Terkait tata ruang firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hari ini kita bisa memastikan atau mengonfirmasi bahwa sebetulnya yang berkepentingan terhadap pagar laut adalah PIK 2. Entitasnya Antoni Salim dan Aguan, kan kayak begitu. Dugaan kita bahwa pagar-pagar laut ini nanti akan direklamasi yang sejauh 30 km, bahkan kalau misalnya kita menghitung sampai Kabupaten Serang itu lebih, karena di 3 kecamatan di Kabupaten Serang juga ada pagar laut. Nah, itu adalah akan ada persekongkolan besar di situ, di mana akan melibatkan ATR BPN, ada melibatkan KKP, bahkan juga melibatkan aparat penegak hukum di situ, sehingga kemudian diterbitkanlah SHM dan SHGB di batas-batas pagar laut. Tujuannya apa? Reklamasi. Artinya hari ini ketika yang dikorbankan hanya Kadis Arsen itu salah. Dia hanya satu puzzle kecil dari puzzle besar yang diorkestrasi oleh PIK 2. Menurut saya seperti itu. Sehingga aparat penegak hukum harus segera menangkap, harus segera memanggil Aguan dan Antoni Salim, dan juga seluruh dari misalnya ATR BPN, dari KKP, semua juga harus balik karena ada keterlibatan di situ. Dan yang kedua, terkait dengan pagar-pagar laut itu jelas ilegal. Di situ sudah ada sanksi administratif dari KKP sejumlah 48 miliar yang sampai hari ini tidak tahu ceritanya seperti apa. Ya kan? Apakah kemudian dibebankan ke Arsin? Hanya puzzle kecil, hanya seorang kepala desa di Kohod, kan kayak gitu. Mungkin dari saya terima kasih. Wassalamualaikum. Saya menambahkan, Pak Presiden sudah membentuk Badan Otorita Pantai Utara Jawa. Dan saya tidak mendengar sama sekali upaya untuk itu, dan saya tahu tujuannya adalah agar Pemda-Pemda di Pantai Utara Jawa tidak lagi menjual murah laut dan pantai dan harus persetujuan otorita tersebut. Tapi Bapak Presiden kok nggak ada kewenangannya sama sekali sampai sekarang. Faktanya ini pagar laut reklamasi masih terus berlanjut. Yang kedua, Bapak juga pemerintah juga menyatakan bahwa terjadi moratorium konversi lahan pertanian dan tambak di Indonesia. Tapi faktanya penimbunan lahan sawah dan tambak di wilayah PIK 2 masih tetap berlangsung. Pertanyaan saya, apakah memang PIK 2, apakah memang pemerintah tidak bisa menindak lagi PIK 2 sehingga dia bebas melanggar apapun yang diinginkan Presiden? Atau orang yang di sekitar melindungi PIK 2 ini lebih kuat dari Presiden? Nah, itu pertanyaan kepada Presiden Prabowo. Presiden Prabowo, kenapa kebijakan Bapak itu
di PIK 2 tidak berlaku, atau memang Aguan dan kawan-kawan memang sudah negara dalam negara? Itu pertanyaan besar kita, karena faktanya semua kebijakan Presiden Prabowo tidak berjalan di wilayah PIK 2. Penimbunan laut masih tetap berlangsung, reklamasi laut masih tetap berlangsung, penimbunan terhadap sawah tambak rakyat masih tetap berlangsung. Padahal secara nasional sudah dinyatakan bahwa ada otorita Pantai Utara Jawa, izinnya harus lewat mereka, bukan lagi lewat gubernur bupati. Kemudian lahan tidak boleh dikonversi, tapi tetap berlangsung. Jadi seluruh Indonesia, Pak Presiden Prabowo sepertinya arahannya, kebijakannya tidak berlaku di PIK 2. Artinya Aguan dan Antoni Salim memang masih seperti lebih kuat daripada Presiden Republik Indonesia. Terima kasih. Baik, selanjutnya dari Bu Menu, dari Aliansi Rakyat Menggugat. Silakan Bu Menu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah wakil dari mak-mak yang melihat hal ini tuh sedih ya. Rasanya memang yang saya pikir tadi hati-hati kedaulatan nanti akan terjual, tapi totonya memang sudah terjual, sudah hilang. Kita punya kedaulatan di mana kita melihat banyak sekali pembangunan dan tadi sudah diterangkan bahwa mereka ini memang memperlakukan daerah ini merupakan milik mereka. Pak Presiden, kita ini sepertinya berperang melawan waktu ya. Jadi saya harap Bapak itu juga tolong bisa dengan Bapak itu kan, saya tahu Bapak pintar, Bapak harus bisa bergerak cepat. Jangan bergerak cepat untuk menyelesaikan hal ini, karena seperti mereka juga akan merusak hal ini juga secara TSM, merusak negeri kita, rumah besar kita secara TSM. Dan juga Bapak juga hati-hati terhadap lingkungan Bapak sekitar, karena ya kita lihat sendiri memang saya yang buta politik pun saya merasakan bahwa apa yang Bapak perintahkan di bawah itu kurang dijalani. Jadi saya di sini sebagai ibu-ibu dan saya tidak ada kepentingan, dan saya yakin di sini semua tidak ada kepentingan. Kami hanya ingin negeri kita itu berdaulat, Pak. Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akibatnya yaitu tanah-tanah masyarakat banyak yang dirampas, dirampok, belum dibayar sampai detik ini. Artinya selesaikan, kembalikan tanah rakyat itu yang belum dibayar, atau bayar sesuai dengan harga. Jadi sudah bertahun-tahun. Itu yang kedua, masyarakat yang kena relokasi itu sudah di atas 5 tahun sertifikatnya belum terbit. Sementara pagar laut seperti kisah Bandung Bondowoso, 1 malam SKGB jadi dicetak. Jadi BPN bertanggung jawab soal itu. Walaupun ketuanya sudah dimutasi, segera selesaikan hutang piutang kesalahan itu. Terima kasih, itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila. Abadi. Saja perwakilan dari mahasiswa. Silakan, Rizky. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya membersamai para tokoh yang lain di pantai laut utara, yaitu tepatnya di dekat pagar laut yang sekarang sudah ditimbun. Artinya apa? Artinya negara lagi-lagi kecolongan oleh yang namanya oligarki PIK 2 milik Aguan dan Antoni Salim. Karena banyak perampasan tanah maupun kedaulatan laut yang terjadi di daerah utara Banten, umumnya yang terjadi di seluruh Indonesia pun itu dapat era Jokowi, PSN era Jokowi. Walaupun PSN itu sudah dicabut oleh pemerintahan Presiden Prabowo hari ini, tapi masih menyisakan persoalan-persoalan khususnya di Banten Utara ini justru semakin brutal, semakin menunjukkan bahwa negara itu melalui pemerintah daerahnya itu tidak bisa diandalkan lagi, karena mereka sudah kong kali kong oleh oligarki PIK 2 milik Aguan dan Antoni Salim ini. Jadi saya harap negara dalam tanda petik itu pemerintahan pusat harus hadir mengecek langsung ke daerah-daerah yang memang kedaulatan laut ini sudah terjajah gitu oleh yang namanya PIK 2. Bahkan aset-aset negara seperti
rawa-rawa di daerah Tangerang Utara itu, rawa-rawa, sungai-sungai, perhutani, tanah kehutanan banyak dikuasai oleh korporasi PIK 2. Maka dari itu pemerintah pusat ya yang sampai saat ini kita masih berharap gitu harus hadir di dalam menyelesaikan persoalan yang ada di Banten Utara ini, karena memang pemerintahan daerah itu tidak bisa diandalkan lagi. Itu malahan itu kong kali kong jahat dengan yang namanya oligarki PIK 2 itu. Maka dari itu negara, pemerintah pusat harus mengeksekusi secara langsung aset-aset negara yang telah dirampas oleh PIK 2, tanah-tanah masyarakat harus dikembalikan kepada pemiliknya. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penutup dan penegasan, jadi ada lahan perhutani seluas 1.500 itu berada di kawasan Tropical Coastland yang totalnya 1.755. Dan dari 1.500 kawasan perhutani yang merupakan kawasan hutan mangrove itu sudah ada sekitar 300 sampai 400 hektar yang diubah fungsinya dari sebelumnya menjadi hutan lindung untuk melindungi kita, kawasan kita, menjadi kawasan industri properti milik PIK 2. Ini yang harus diaudit dan ditangkap semua pelaku kejahatan. Yang kedua, saya ingin menegaskan bahwa ada 363 SHGB di kawasan pagar laut sepanjang 30,16 km. Dan menurut Menteri ATR Nusron Wahid itu hanya dikembalikan 210, dari 263 itu baru 210. Dan kita tahu bahwa dari 263 itu ada 234 dikuasai oleh PT Intan Agung Makmur, ini anak usaha dari Agung Sedayu Group. Kemudian 20 SHGB dikuasai oleh PT Cahaya Inter Sentosa, baru 9 sisanya dikuasai oleh individu. Karena itu kami bertanya, sisa dari 263 kenapa hanya 210 yang dikembalikan? Apakah sisanya itu yang terus diuruk ini? Jadi nggak boleh sisanya dibiarkan, didiamkan, terus diuruk. Ini terbukti ada perampasan dan Menteri ATR BPN bertanggung jawab. Tidak bisa, dia hanya menyerahkan kewenangan untuk mengembalikan hak itu ada pada Agung Sedayu, menunggu kebaikan Aguan dan Antoni Salim. Tapi negara melalui ATR BPN harusnya mencabut semua SHGB. Apalagi kalau di bawah 5 tahun, kewenangan itu ada pada ATR BPN, tidak perlu melalui pengadilan. Yang kedua, yang paling penting juga saya ingin tegaskan bahwa kasus ini mengkonfirmasi negara kalah sekali lagi. Negara kalah, karena itu agar negara tidak kalah, mari seluruh rakyat kita bantu negara mengungkap kasus ini, diawali dari PIK 2, dan insya Allah dari PIK 2 ini kita akan menyelamatkan seluruh kedaulatan wilayah negara kita di seluruh tanah air kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tambahkan dikit lagi. Ini lihat di sana gedung-gedung dari bangun, itu berada di atas tanah rakyat yang dirampas yang belum dibayar. Saya tadi dapat informasi ada 10 hektar, 20 hektar, dan selalu alasannya adalah tumpang tindih. Itu alasan terus tumpang tindih, kerjasama BPR, kepolisian, kejaksaan. Setelah itu rakyat terusir dan nggak berani lagi karena puluhan tahun dan diancam kalau masih menuntut terus dengan preman-preman dia itu di atas tanah rakyat yang belum dibayar. Dan dia udah jual dengan 30-50 juta per meter. Nah, yang saya umumkan lagi, kita dengar seakan-akan Aguan baik memberikan ke Brimob 2 hektar. Angkatan Laut 2 hektar, ini 2 hektar. Saya menyatakan saya sangat terhina, lembaga negara saya dihargai sangat murah oleh Aguan. 2 hektar itu sama dengan 1 miliar. Karena dia merampok tanah rakyat hanya dengan 50.000. Masa TNI angkat, memangnya rakyat Indonesia nggak bisa lagi membiayai TNI sama polisi. Sehingga Aguan harus mengasih 1 miliar terus upacaranya dihadiri semua petinggi polisi. Petinggi Angkatan Laut, petinggi TNI, ini penghinaan terhadap lembaga negara. Nah, dikasih 1 miliar. Nah, sekarang dia lagi membangun namanya rumah gratis. Rumah gratis katanya 250. Itu kalau di atas 500 meter itu sama dengan 250 juta harganya. Karena dia rampas tanah rakyat dengan harga 50 juta. Jadi seluruh rakyat Indonesia saksikanlah betapa bejaknya pejabat-pejabat kita bisa menjual kewenangannya, menjual jabatannya dengan harga yang sangat murah. Sekali lagi saya katakan, sumbangan PIK 2 kepada Brimob 2 hektar itu nilainya 1 miliar. Sumbangan juga ke Angkatan Laut, ke TNI lain itu juga sekitar 2 hektar 1 miliar rupiah.
Terus dia merampok triliunan rupiah. Terus kalian semua diam. Kalian menjual kewenangan itu. Dan insya Allah penjual kewenangan itu pasti neraka terbawa di neraka jahim. Amin. Amin. Makasih. Tambahan yang belum tersepil adalah ada rencana kawasan yang diberikan oleh Industri Pik 2 untuk membangun masjid dan gereja. Jadi saya ingatkan kepada umat Kristiani dan umat Muslim, jangan mau menerima bangunan itu, bantuan itu, karena itu ada di atas lahan sengketa, lahan rampasan. Rampasan. Jadi jangan umat beragama disuap ya oleh aguan, setelah itu kita disuruh bungkam terhadap kejahatan aguan. Atau bahkan pasang badan dengan dalih sudah diberi bantuan masjid atau diberi bantuan gereja. Jadi kami ingatkan melalui Majelis Ulama Indonesia, jangan mau menerima bantuan masjid dari tanah sengketa. Itu sama saja aguan melibatkan ya umat Islam dan umat Kristen dalam sengketa, dalam kejahatan mereka, sehingga seolah-olah terpaksa umat Islam ikut mendiamkan atau bahkan melindungi mereka. Jadi sekali lagi, haram menerima bantuan dari aguan karena yang diberikan itu berasal dari rakyat yang dirampas tanahnya. Begitu ya? Setuju? Demikian. Kita cukupkan. Terima kasih semuanya. Kita pulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.